nama saya Aisyah Eka Bonita, NIM T 2018-4015 dari kelas PGMI D1 2018. Di sini saya akan mengulas dan menganalisis mengenai apa itu belajar. Yang pertama adalah hakikat belajar. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk atau dalam wujud perubahan tingkah laku dan kemampuan bereaksi, yang mana itu bersifat permanen atau menetap diakibatkan karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungannya. Dan dalam proses belajar ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada dua faktor. Yang pertama yakni faktor ekstern dan faktor intern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu. Terdiri dari dua faktor, yaitu faktor jasmani dan faktor psikologis. Faktor jasmani ini meliputi kesehatan dan cacat tubuh. Sedangkan faktor psikologis ini meliputi peminatan, bakat minat, perhatian, kematangan, maupun kelelahan. Sedangkan faktor yang kedua, yaitu faktor ekstern, adalah faktor yang berasal dari luar diri individu. Di mana faktor ekstern ini terdiri dari tiga faktor, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di mana memang lingkungan keluarga sangat memberikan pengaruh terhadap proses belajar individu. Sedangkan faktor sekolah ini dapat dilihat dari bagaimana kurikulum yang digunakan di sekolah tersebut, bagaimana metode guru dalam proses mengajar di kelas, bagaimana relasi antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa. Selanjutnya, faktor masyarakat. Memang sangat memberikan pengaruh pada proses belajar individu, karena hasil belajar itu juga didapatkan dari hasil interaksi individu dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar ini ada tiga hal, yaitu yang pertama adalah menjadi panduan atau pedoman dalam proses merencanakan pembelajaran. Guru ketika ingin merencanakan bagaimana proses pembelajaran di kelas dapat melihat atau mengacu pada tujuan belajar. Tujuan yang kedua yaitu sebagai pengukur hasil belajar atau prestasi siswa. Guru untuk melihat bagaimana sampai di mana tingkat kemampuan siswa, sampai di mana mereka memahami materi dapat dilihat dari tujuan yang ingin dicapainya. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu dapat membantu siswa untuk mengetahui apa yang akan ia pelajari, ataupun dapat membantu siswa untuk mengetahui apa yang akan ia capai setelah melalui proses belajar tersebut. Selanjutnya adalah mengenai ingatan dan lupa. Dalam proses belajar tidaklah luput dari ingatan dan lupa. Lupa adalah ketidakmampuan untuk menyebutkan kembali atau memproduksi kembali hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Seringkali dalam proses belajar, sesuatu yang telah kita tekuni itu justru sulit untuk kita ingat kembali. Sedangkan sesuatu yang mungkin kita tidak terlalu menekuninya, itu justru dengan mudah dapat kita ingat. Hal-hal seperti ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah terganggunya item-item informasi atau materi dalam sistem memori siswa. Kemungkinan yang pertama adalah bahwa materi-materi yang sudah lama ada dalam memori siswa itu menyulitkan masuknya materi baru, sehingga siswa kesulitan untuk mengingat materi-materi baru yang telah dipelajarinya. Ataupun kemungkinan yang kedua adalah materi-materi baru yang baru saja masuk itu menyulitkan siswa untuk memanggil kembali informasi atau materi lama yang sudah ada dalam sistem memorinya, sehingga kesulitan untuk ingat kembali apa yang sebelumnya telah dipelajari. Lalu, menurut Biggs and Telfer, dalam Dimyati dan kawan-kawan 1994 disebutkan bahwa ada yang namanya motivasi belajar. Ada 4 motivasi yang belajar, yaitu yang pertama motivasi instrumental, di mana siswa belajar didorong oleh keinginan untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Contohnya, biasanya dalam pondok pesantren diadakan yang namanya kajian kitab, dan santri wajib mengikuti kajian kitab tersebut. Apabila tidak mengikutinya, maka akan mendapatkan hukuman. Oleh karena itu, kadang dorongan santri untuk mengikuti kajian kitab adalah karena untuk menghindari hukuman. Motivasi yang kedua yaitu motivasi sosial, di mana motivasi sosial ini adalah dalam bentuk penyelenggaraan tugas. Seringkali guru memberikan tugas-tugas rumah pada siswanya agar melatih siswa untuk tetap belajar di rumah, karena seringkali siswa itu tidak akan belajar apabila tidak diberi tugas. Motivasi yang ketiga yaitu motivasi berprestasi, di mana motivasi berprestasi ini adalah untuk meraih prestasi yang telah ditetapkannya. Contoh, siswa A mengikuti sebuah lomba dan dia telah menetapkan dalam pikirannya untuk mendapatkan juara 1. Maka ia akan belajar untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkannya tersebut. Sedangkan motivasi yang keempat yaitu motivasi intrinsik,
di mana siswa belajar karena keinginannya sendiri. Dalam dirinya, ia memiliki rasa ingin tahu, sehingga untuk memenuhi rasa ingin tahunya, dia secara tanpa ada dorongan apapun, untuk memenuhi rasa ingin tahunya, dia belajar, melakukan proses belajar tersebut. Lalu, ada juga yang namanya teori belajar. Teori belajar di sini ada 3, yaitu teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, dan teori belajar humanistik. Teori belajar kognitif, salah satu tokohnya adalah Jean Piaget, didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan sesuatu di mana tingkah laku tersebut terjadi. Berarti tingkah laku ini tergantung pada insight atau wawasan terhadap hubungan-hubungan yang ada dalam situasi tersebut. Contoh dari teori belajar kognitif adalah ketika siswa belajar mengamati pertumbuhan biji kecambah. Jadi dalam teori belajar kognitif ini, siswa secara langsung berinteraksi dengan lingkungan. Lalu teori belajar yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Salah satu tokohnya adalah Ivan Pavlov, di mana menurut beliau belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, yang mana stimulus dan respon ini memberikan pengalaman baru. Pengalaman baru inilah yang disebut dengan perubahan tingkah laku sebagai bentuk dari hasil belajar. Lalu contohnya adalah ketika biasanya teori belajar behavioristik ini diterapkan pada pembelajaran yang bersifat praktek. Contohnya ketika praktek pembuatan tape dari singkong. Maka ketika telah ada stimulus berupa materi, siswa secara praktek melakukan bagaimana praktek pembuatan tape dan singkong itu adalah bentuk respon. Sehingga ketika telah mengalami proses stimulus dan respon itu akan mendapatkan pengalaman baru, yang dimana itu merupakan hasil belajarnya. Dan teori belajar yang ketiga itu teori belajar humanistik, di mana tujuan belajarnya adalah untuk memanusiakan manusia. Pendidik tujuannya dalam pembelajaran ini adalah untuk mengembangkan siswanya, untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswanya. Contohnya, biasanya dalam teori belajar humanistik ini, guru membiarkan siswa untuk membuat sendiri peta konsep dari sebuah materi, sehingga dengan caranya sendiri dia akan memahami materi tersebut. Adapun perbandingan antara teori belajar kognitif, teori belajar behavioristik, dan teori belajar humanistik adalah bahwa teori belajar kognitif lebih mendepankan bahwa ilmu pengetahuan itu dibangun melalui proses interaksi berkesinambungan antara individu dengan lingkungannya. Seperti yang saya telah contohkan tadi, bahwa pada contoh pengamatan pertumbuhan biji kacang hijau, individu secara langsung mengamati, itu berarti secara langsung berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan pada teori belajar behavioristik adalah bahwa pengalaman baru dalam bentuk perubahan tingkah laku itu yang merupakan hasil belajar didapatkan dari hasil interaksi antara stimulus dan respon. Lalu yang ketiga adalah teori belajar humanistik, di mana dalam proses belajarnya individu mencoba untuk mengaktualisasikan dirinya sebagai makhluk unik, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.